kembali lagi di The Bacot Show. Semakin bacot, semakin asoy. Nah, kita sekarang udah di part 2 ya, bahas tentang K-pop. Masih dengan bintang tamu yang kemarin. Ya, yang kemarin lagi tuh 3 wanita hebat. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau kemarin ya. Kan kita udah bahas tuh, udah tanya-tanya ke kalian kan, apa aja sih tentang cara nyikapin K-pop, dan cara nyikapin gimana gitu kan. Nah, sekarang gue mau nanya nih ke Bella, tanggapan lo tentang K-popers yang sangat-sangat berlebihan mengidolakan idolanya. Apa? Sebenarnya aku agak bingung sih ngejawab ini, karena kan yang namanya patokan berlebihan orang-orang tuh beda. Ada yang ketika ngeliat seseorang tuh ngepost soal K-pop di sosial medianya, itu udah termasuk kategori berlebihan. Ada juga yang dibilang berlebihan ketika udah sampai mengganggu misalnya fungsional dia sehari-hari, kayak nggak bisa produktif pada saat bekerja, atau mungkin mempengaruhi hubungan dia dengan keluarga. Kayak patokannya itu sendiri udah beda. Tapi sebenarnya menurut aku, mau ngefans kayak gimana juga, selama itu enggak mengganggu produktivitasnya dia, selama itu enggak mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain sedemikian rupa dan enggak terlalu merugikan orang lain, enggak sampai merugikan orang lain, ya udah let people enjoy things aja sih sebenarnya. Ya, yang penting yang ngerugiin orang ya. Tapi kalau orang lain yang ngeliat risih gimana? Itu subjektif, kayak lo nggak bisa ngatur reaksi orang terhadap apa yang lo lakuin. Jadi selama orang nggak terlalu dirugiin, ya maksudnya lo mau sebaik apapun pada akhirnya ada orang yang nggak suka tuh. Iya betul. Kenapa kita harus mempedulikan semua orang? We cannot please everybody anyway. Betul. Bisa diterima jawabannya. Ya kadang-kadang suka bingung ya kalau misalkan sama ada orang yang terlalu suka banget sama idolanya, sampai dia nggak bisa menerima kenyataan kalau temennya tuh suka sama idola yang dia benci, temennya dimusuhin sama dia gitu, sampai nggak habis pikir sih. Udah ngeganggu hubungan interpersonal kan, itu yang mulai ya dipertanyakan lah, bisa mulai di ngomongin lah, kayak udah sih gitu, nggak usah sampai segitunya. Oke, sekarang balik ke sini, tanggapan lo tentang K-popers yang berlebihan, Eva. Kalau misalnya aku pribadi sih, aku ngediemin aja, biarin aja. Biasanya kalau awal-awal pertama suka K-pop atau nggak suka suatu grup, pasti hype kayak gitu. Ntar juga bakal ada masanya di mana si orang itu bakal fokus sama dunianya gitu, sama dunia nyata. Misalnya kayak fokus kerjaan, jadi nanti fangirlingnya dikesampingkan kayak gitu. Pasti ada masanya sih. Kalau hype kayak gitu terus berlebihan nih, itu awal-awal ya biasa. Kalau menurut aku pribadi ya, mungkin kalau misalnya buat orang lain aku kurang tahu deh gitu kan, pandangan semua orang kan beda. Kalau pandangannya. Jadi hype itu sebenarnya bakal kalah dengan keinginan untuk survive, bener nggak? Bisa dibilang kayak gitu. Survive di bisa kehidupan. Dibilang kayak gitu. Iya kayak gitu. Apaan dong, fokus kamera banget sih. Nah kalau kalau aku sih sebenarnya itu tergantung orang ya, tergantung dari, maksudnya segimana dalam dia menganggap idolanya itu kan. Cuman kadang udah ada yang sampai serem gitu Kak, maksudnya karena aku sendiri belajar, aku kan belajar tentang kepribadiannya, dan ternyata emang kita belajar kejiwaan tuh emang ada bagian yang kayak gitu, yang dia tuh mencintai sesuatu hal, dicontohnya tuh biasanya emang kayak gitu sama idolanya sendiri. Ya sebenarnya tuh dia nggak akan bisa menyampaikan, maksudnya dia nggak akan bisa sampai ke titik yang kayak yaudah lo kalau halu aja gitu loh. Ini tapi dia sampai nggak bisa membedakan mana halunya, mana dunia nyatanya dia gitu loh. Itu kan kasihan sebenarnya. Maksudnya harus balik lagi sih, ya kan? Harus itu balik lagi dukungan teman-temannya juga, dan sebenarnya harusnya dari diri dia sendiri sih yang harus bisa mengimbangi lah antara ya udah itu tuh cuma sebagai buat hiburan gue doang, entertain kayak gitu-gitu kan, misalkan kayak buat menghibur diri sendiri. Tapi ini sampai udah bawa ya udah gitu, maksudnya kalau misalkan udah ada sampai separah itu tuh ya mending dibawalah ke psikiatris sekalian daripada nanti dianya malah kenapa-napa, karena emang ada kasus kayak gitu tuh banyak banget. Dan saking berlebihannya ya,
Ya itu banyak lah Kak contoh-contohnya yang udah Ya. bisa kita temuin sekarang Salah ini satu yang kayak contohnya, di luar salah satu negeri. contohnya pernah ada di Facebook, gue ngeliat ada Hmm. ini konyol sih, video dari TikTok kalau nggak salah, cewek kayak masih kecil, dia tuh nangis-nangis sambil di videoin gitu, dibilang gini, kalian boleh menghina saya, kalian boleh menghina orang tua saya, tapi jangan sampai kalian menghina idol saya. Oh iya tahu ini. yang kayak Aku gitu tuh nggak ngerti deh kenapa. iya, tapi yang aku paling nggak tahu ya Kak, kalau misalnya menurut aku kan kita dibanding orang yang di barat itu kan kayak kalau dibilang kan apa-apa bener kayak ekstrim tuh ekstrim banget ya. Itu salah satunya yang dia cinta mati banget sama Jimin sampai dia nikahin standinya Jimin. Apa itu kayak ini kayak orang udah harus dibawa ke rumah sakit jiwa deh kayaknya. Sampai yang dioperasi plastik demi mirip Jimin, kamu sekarang nggak tahu. Itu aku ngeliat itu kayak ya Allah, bahkan sampai si Park Jiminnya sendiri tuh ngerasa kayak itu tuh menjijikan, tau nggak sih? Kenapa sih lo harus kayak gitu? Nah, iya sampai Jimin ngomong kayak buya kayak gitu, dia gitu di itu. oke, berarti kalau Putri bilang orang seperti itu kan perlu ditolong ya. Kalau yang berlebihan perlu ditolong, perlu dikasih tahu. Tapi rata-rata Perlu banget. orang itu kalau dikasih tahu bakal marah apa bakal nerima? Denial kayaknya ya. Pasti bakal marah, pasti dia bakal denial dulu pertamanya. Itu nggak bisa dalam waktu cepet juga sih Kak. Maksudnya kita nggak bisa bilang kayak lu jangan kayak gitu, lu tuh udah salah. Nggak mungkin. Itu pasti harus bener-bener lama, bener-bener berangsur-angsur, ada terapinya sendiri mungkin gitu kan. Kalau emang udah masuk ke bagian kejiwaan tuh pasti emang udah ada terapinya sendiri. Dan itu emang ada Kak, itu tuh salah satu gangguan waham sebenarnya. Itu salah satu gangguan waham. Ini kenapa jadi ngomongin kesehatan? Cuman itu emang bener sih. Ya itu tuh yang parahnya sih. Cuman kadang kayak waktu kemarin ada yang lagi heboh banget masalah Chen EXO itu kan, yang dia akan nikah. Oh iya. Terus aku nemu video tuh di Instagram kalau nggak salah, dia anak SMP. Mungkin karena masih SMP, cuman maksud aku kayak di SMP itu sampai dia nggak fokus sama sekolahnya, dan pas istirahat dia tuh mojok di pondokan itu sambil nangis-nangis, cuma nangisin Chen doang yang mau nikah. Ya Allah, Chen juga nggak tahu lo nangis-nangis kayak gitu ngapain sih? Bener-bener kayak itu maksudnya yang udah sangat-sangat berlebihan sih menurut aku. Tapi kan balik lagi Kak, dia tuh lingkungannya gimana, orang-orang di sekitar. Pokoknya dia yang kayak meratapi nasibnya banget, sedih. Iya kayak seakan-akan Chen tuh pacarnya, terus kayak Chen tuh meninggalkan dia gitu, kayak anjir dia nikah sama orang lain terus gue sama siapa gitu, kayak Padahal kenal juga enggak aku ya? juga paling sebel kalau nah itu aku juga paling sebelnya kalau misalkan dia fans, dia fans, tapi dia marah kalau misalkan tahu idolnya tuh lagi deket sama siapa, idolnya tuh seneng sama siapa, itu dia yang marah kayak apa urusannya sama lu. Kadang suka sebel juga. Cuman ya itu harus diingetin aja sih, antara kehalu babak sama kenyataan. Mau nambahin dikit dong. Kenapa? Mau nambahin dikit dong. Apa? Boleh? Oke. Pertama soal yang video yang sempat dibilang kan, yang lo boleh nyakitin gue tapi lo nggak boleh nyakitin idol gue kayak gitu-gitu. Balik lagi kayak yang aku bilang, itu kan soal kedekatan emosional nih sama yang namanya idolnya. Dan tahu nggak sih ada masa dimana kayak lo K-pop, lo fangirling itu in a way nyelamatin lo gitu loh. Kayak lo lagi depresi, lo lagi down, lo kenal K-pop, lo survive. Iya, I feel it. Iya, gue merasakan itu. Iya kan? Nah, di situ lo kemudian mengembangkan ada kedekatan emosional. Mungkin kayak yang gue bilang tadi itu satu sisi doang, satu pihak doang. Tapi lo ngerasa dekat sama idol lo, dan jadinya lo ngerasa dia penting banget buat lo tuh segitunya. Jadi kayak ya udah, gue tuh udah nggak lebih berharga daripada idol gue, karena idol gue tuh udah nyelamatin gue loh. Oh, jadi lo nyakitin gue bodo amat, tapi jangan idol gue. Itu jatuhnya tapi kayak itu kurang sehat nggak sih? Tapi itu berarti idolnya udah dianggap seperti juru selamat gitu ya? Nah, tapi In a way, dan itu bisa dipahami, walaupun nggak bisa dibenarkan juga, cuman kalau seandainya kita lihat dari perspektifnya dia, itu mungkin bisa dimengerti. Bisa dipahami, tapi dan bukan berarti dia bisa dibully. Hmm. Iya, jadi kayak ya kalau seandainya emang mau nolong dia, kita support, kayak lo tuh nggak sendiri gitu loh. Cuman nggak dengan kita bully juga. Apa sih untungnya kita ngebully dia? Buat dia tuh mungkin aja idol dia tuh satu-satunya yang dia punya gitu. Sebenarnya mungkin nggak ngebully ya. Cuman mungkin ada orang yang akan ngebully dia bisa-bisan. Cuman maksudnya ngasih tahu dengan cara yang baik itu tadi. Cuman maksudnya
kalau dari perkataannya dia nih nggak tahu nih yang ngomong kan cewek orang usia berapa kita nggak ngerti juga, cuman kayaknya omongan dia dari yang kayak boleh ngatain gue, boleh ngatain orang tua gue, maksudnya orang tua dia tuh idol dia tuh lebih penting ketimbang orang tua dia tuh, kalau menurut gue udah nggak make sense banget. Kita nggak pernah tahu sih hubungan dia dengan keluarganya gimana juga kan. Gimana? Tadi ngomongnya overlap gitu. Wah. Ini aku jadi wasit. Ayo silakan kalau dia mau ngomong. Enggak, jadi maksudnya gini, mungkin orang gue nggak ngerti. Mungkin itu cewek ya, kayak dia ngerasa gini, dia orang kan ada di mana remaja punya orang tua yang nggak peduli sama kondisi dia, perasaan dia, orang tuanya cuek, atau orang tuanya sering berantem, atau orang tuanya sering mukulin dia. Nah mungkin dia bisa survive mungkin gara-gara idolnya dia ini. Jadi ya udah, lo terserah menghina orang tua gue aja sama gue juga nggak peduli gitu. Asal lo jangan menghina idol gue, mungkin seperti itu, benar nggak sih? Tapi kan tidak dibenarkan, tapi dipahami, tapi tidak dibenarkan. Makanya juga kita sebaiknya nggak ngejudge karena kita nggak tahu dari sudut pandang dia gimana. Terus satu lagi soal yang dia nangis karena idolnya pacaran sama orang lain, nikah sama orang lain. Oke, di satu sisi mungkin iya, idol kita bukan milik kita. Tapi gimana ya aku bilangnya? Memang kultur per idolan, per K-popan, apalagi kayak boy band, girl band, itu yang dijual. Itu yang dijual, ilusi bahwasanya idol itu milik lo. Makanya kan sering dibilang kayak I love you ke fansnya, terus dikasih fan service segitunya. Makanya fansnya juga berlomba-lomba sampai investasi kayak gimana-gimana. Iya, yang ngasih gestur gini, atau yang misalnya kayak lagi fan meeting dikasih gimana-gimana, atau yang kayak pacar gue tuh ARMY, pacar gue tuh Mumu, gitu-gitu gitu. Itu ilusi yang ya like it or not itu dijual. Makanya kan mereka pacaran aja disebutnya di sana apa? Skandal. Pacaran doang skandal. Nah terus gimana nih Bel, pendapatnya nih, gimana caranya agar sesama K-popers tuh bisa saling menghargain gitu? Kan banyak nih kayak ARMY, EXO, terus VIP, ELF, kan banyak yang saling baku hantam nih, yang toksik-toksiknya nih. Nah itu gimana caranya kayak, udahlah saling menghargain lah gitu. Pada akhirnya kita nggak bisa ngontrol semua orang. Paling yang bisa kita approach, yang bisa kita kontrol pertama adalah diri kita sendiri. Kita nggak usah ikut-ikutan toksik kayak gitu. Terus yang mungkin bisa kita approach adalah orang-orang terdekat kita. Misalnya kayak gue ke lo, Kak Fit, gue bilang, udahlah kita nggak usah ikut-ikutan, udah gitu. Orang-orang yang dekat aja kalau Terus kalau misalnya orang-orang yang kita nggak deket, kita ngomong aja, mereka bakal bilang, lo siapa? Nggak bakal diwaro juga. Butuh orang yang dekat untuk bisa approach orang itu. Gitu. Jadi kayak lakuin apa yang bisa kita lakuin aja. Nggak usah bawa maksain diri juga sih. Sesuai kapasitas aja. Oke. Kalau Eva, gimana caranya? Karena fandom aku adem ayam nih, jadi nyantuy aja gitu. Tapi kalau misalnya aku ada di posisi itu sih, kalau misalnya aku berada dalam posisi terdesak dan dikena tekan dari berbagai macam pihak sih, kayaknya gimana ya? Aku aku kenali lagi si circle aku, kira-kira orang-orangnya pada toksik atau enggak. Kalau misalnya toksik ya aku jauhin kayak gitu. Daripada aku keikutan panas juga sama mereka kan nggak enak ya, mending santuy-santuy aja lah kayak gitu. Orang kalaupun kita ngefans mah ya ngefans aja lah, udah lah gitu. Hype ya hype aja, tapi jangan terlalu gimana gitu, soalnya kita punya kehidupan sendiri lah kayak gitu menurut aku. Enjoy your life. Nah, kalau Putri? Apa ya? Fokus sama fandom masing-masing aja sih. Maksudnya fokus sama fandom aja gitu. Memperdulikan. Ya, nggak usah peduliin aja. Maksudnya nggak usah peduliin yang emang bukan urusan lu gitu loh. Maksudnya misalkan di fandom sebelah dia lagi heboh tentang apa, ya udah biarin gitu. Mungkin ada kan beberapa orang yang dia kayak gue suka maksudnya gue ARMY, ada juga teman gue yang EXO, kita sahabatan. Jadi kayak justru kita sharing. Coba kalau misalkan antara gue atau temen gue tuh kayak kita sama-sama kayak ibaratnya jahat hati nih, itu kan bakal bisa diumbar-umbar. Maksudnya dari yang ARMY ngomong ke yang ke EXO gimana, nanti di EXO-nya gimana, nanti balik lagi yang ke ARMY gimana. Jadi kayak ya udah sendiri-sendiri aja tuh, udah ada kotak masing-masing kan gitu, nggak harus yang dibesar-besarkan, dan saling menghargai aja sih, menghargai pendapat
fandom lain gitu sih paling. Kalian sendiri ngerasa ini nggak sih, kayak sedih nggak sih kalau misalkan kayak fandom ini berantem gitu? Sedih sih Kak. Sedih yang lihatnya kayak nggak akur ya jadinya ya. Sedih, kenapa sih sedih? Seru Kadang tau? sedih, kadang seneng-seneng aja. Malah jadi Emang bener-bener deh. Kok kayak gini? malah jadi kayak apa? Kalau misalkan berantem tuh malah jadi kayak lu malah membuat dunia K-pop tuh malah jadi tambah jelek. Bahkan sekarang kan udah banyak Kak, kayak Sase yang bikin jelek. Ya ada juga yang kayak mengaku-ngaku sebagai fans dari salah satu grup, justru dia yang bikin jelek. Jadi kayak ya gitu. Balik lagi ke pemikiran orang itu sendiri, dia menanggapnya seperti apa. Susah juga mau di Tapi ini. ada yang suka kan dengan dengan keadaan seperti itu gitu loh. Di balik itu ada aktor lah yang menyukai lah, kalau wah ini war nih, ini berantem nih. Ada kan yang suka sebenarnya. Ya entah itu media, entah itu mungkin agensinya. Ini Eva sama Bella demen dia ada war. Mengikuti dengan gesekan yang ada gitu. Karena itu kan jadi bahan gosip, jadi bahan berita, jadi bahan omongan. Iya kan? Bahan menjatuhkan juga sih Kak sebenarnya, bikin bahan menjatuhkan. Pasti ada yang senang kayak gitu. Oke. Ada lagi? Oh iya, sama nih gue mau nanya nih, tapi ini khususnya buat Eva sama Putri ya. Gue mau nanya, kan Eva sama Putri pakai jilbab nih, muslim. Ya kan? Nah, kalau misal dari yang gue pernah denger, itu kemarin ada salah satu ustadz kondang lah, bukan kondang sih, ustadz bilang K-pop itu haram, gitu. Nah, gue nggak ngerti, dan ustadz itu pengikutnya banyak. Nah, kalian sebagai umat Muslim itu gimana menanggapi hal itu? Gue cuma pengen tahu aja dari kacamata orang awam, walaupun gue sendiri Muslim, tapi ya gue itulah. Ini karena sebenarnya banyak banget yang dari awal aku suka K-pop tuh ada beberapa orang yang kayak selalu menyambungkannya tuh ke agama gitu. Selalu kayak entah dia nge-share DM ke aku segala macem gitu. Tapi maksud aku gini loh, kayak aku cuma mikir gini, urusan aku sama agama gua gitu, sama Tuhan gua, ya udah tuh biar jadi urusan gua gitu loh. Mungkin mereka kan ngelihatnya selama ini kayak gue di Instagram tuh nge-share tuh yang kayak idol mulu yang, jadi mungkin mereka tuh mengira kayak Ella hidup lu nggak ada yang lain apa selain lu idol gitu, apa kayak yang lain gitu. Terus kayak mikirnya tuh kayak ya kenapa sih gitu loh, sedangkan yang kalau menurut gue adalah yang penting urusan gue sama agama gue itu masih berjalan baik dan gue tidak meninggalkan, bahkan tetap mengutamakan gitu loh. Tapi kan kadang orang mandangnya kalau dari Instagram tuh kayak parah lu ninggalin kesibukan lu ninggalin kayak kebiasaan dari agama lu gimana segala macem gitu. Jadi kadang sebel banget sih. Cuman nggak ini sih, maksudnya kayak selama kayak maksudnya keluarga gue kayak bokap nyokap saudara-saudara kayak fine aja, karena emang nggak berlebihan, cuman yang ya udah sekedar suka gitu loh, kayak apa sih gitu. Yang penting gue mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya udah itu aja cukup. Oke, kalau dari Eva gimana tanggapan Eva? Kurang lebih sama sih kayak Putri, tapi ya intinya selama aku tidak menyimpang, terus juga tetap melakukan hal yang positif. Kan soalnya kita ngefans itu ngambil yang positifnya ya. Jangan yang negatifnya bodo amat. Buang aja. Oke, benar. Jauh. Ambil positifnya. Iya, soalnya kan tujuan dari kita nge-K-pop ini tuh ya kita ngambil positifnya. Jadi ngambil kita senang dengerin lagu-lagunya yang enak kayak gitu. Terus juga event-event kan mereka kita sebagai fans suka bikin event kan ya, misalnya kayak event ulang tahunnya siapa kayak gitu, kita bikin campaign kayak gitu. Nah itu ya kita ikutin yang positifnya aja, selama kita tidak melenceng dari agama ya menurut aku sih nggak masalah sih. Mungkin statement haramnya itu mengarah pada sesuatu gitu yang buruk-buruk kali ya, mungkin kayak gitu. Terus juga aku sih punya prinsip kalau misalnya aku ngefans sama sesuatu,
aku tapi apa ya tapi ada ulama-ulama yang bilang kalau misalnya kayak tadi K-pop itu haram, ya aku akan meyakini apa yang aku yakini kayak gitu. Kalau misalnya menurut aku ngefans ini merupakan hal yang benar dan aku tidak melenceng, ya udah, kenapa enggak? Kayak why not gitu. Open minded. Kenapa sih? That's good. Nih, Sebenarnya kesian Bebel nggak ada pertanyaan. Dia belum ngomong, kamu deh kasih lagi. Nih, ini jadi pertanyaan terakhir nih ya. Gue pengen masing-masing dari lo semua kasih pesan untuk K-popers, semua K-popers, khususnya K-popers yang toxic. Oke, sorry gue tambahin lagi. Kan tadi Fitri minta kasih pesan-pesan untuk K-popers yang toxic, dan satu lagi gue minta mungkin ada masukan buat lo, buat orang-orang awam ya, mungkin seperti gue tadinya, itu biar nggak menganggap K-pop itu sesuatu yang buruk, karena banyak ada orang tua kan yang mikir, ini anakku jangan ikut K-pop nih, bahaya nih. Nah itu biar orang-orang tua itu bisa nonton video ini, bisa tercerahkan lah pemikirannya. Jadi pesan-pesan untuk para K-popers yang toxic dan para orang tua, para orang awam. Bebel dulu deh. Gila, Fitri, gue berat banget lagi pertanyaannya. Sengaja, save the best for the last. Untuk kedua pihak itu sih sebenarnya intinya sama. Bijak aja sih dalam menyikapi sesuatu. Yang namanya preferensi kan, itu semua orang punya preferensinya masing-masing, punya seleranya masing-masing. Kayak yang awam mungkin ada yang suka K-pop, mungkin kalian sukanya lebih ke western, atau mungkin yang suka musik klasik atau musik apa gitu kan. Semua orang itu punya preferensinya masing-masing. Ya sudah, hargailah preferensi itu gitu. Masalah kelakuan yang toksik, di mana sih ada orang yang nggak toksik? Di kelompok mana? Di fans mana? Di golongan mana sih yang nggak ada orang-orang toksiknya? Akan selalu ada orang toksik di setiap kelompok. Itu adalah satu fakta yang nggak bisa kita hindari. Tinggal nanti bagaimana kita, ya jangan mengeneralisir, jangan karena beberapa orang kita langsung patok semuanya sama gitu. Benar. Itu yang pertama. Buat yang K-popers juga sebenarnya sama, kita punya preferensi masing-masing ya. Gue sukanya Mamamoo, Kak Eva sukanya New S, terus ada yang BTS gitu kan. Ya udah, punya preferensi masing-masing, hargailah yang punya preferensi berbeda. Pasti ada daya tarik masing-masing kan. Misalnya kalau kayak aku tuh senang Mamamoo karena vokalnya, yang suka BTS tuh karena campaign-nya. Ya udah gitu. Sesimpel ya udah aja ya gitu. As simple as itu aja. Bener, masukan. Thank you dari Bebel. Ini bagus banget. Sekarang lanjut ke Putri. Tadi pertama buat yang toksik ya. Kalau buat yang toksik atau yang berlebihan ya kayak kurang-kurangin lah gitu. Lebih banyak merenung dan berpikir kalau misalkan ini tuh cuma sebagai hiburan aja gitu, sebagai kayak penghilang capek lo, penghilang kesel lo setiap hari gitu. Jangan dijadikan sebagai yang kayak emang bener-bener dibawa kayak masuk ke kehidupan nyata gitu. Kayak kalau gitu kan udah bener-bener itu sakit jadinya. Terus apalagi tadi yang pertanyaan kedua lupa. Buat orang awam. Oh ya, buat orang-orang awam. Ini sangat-sangat kena banget sih gue. Jadi sebelumnya tuh gue ngerasa ini apa gue sendiri yang ngerasa kayak gini gitu. Tapi ternyata kemarin setelah ngumpul-ngumpul gitu, gue dan sepupu-sepupu gue tuh ternyata yang sepupu-sepupu gue yang udah kayak punya anak, ternyata kan mereka juga suka Korea, tapi kan ini dramanya gitu. Dan mereka tuh juga bilang, kadang tuh gue suka sebel deh sama orang yang apa-apa tuh cuman bilang, lu kerjaan lu nonton mulu, kerjain ini kayak yang lain, kayak ini lagi bulan puasa ngaji, kayak apa ngurusin anak segala macem. Di situ tuh gue langsung kayak ngerasa, tuh kan berarti nggak gue doang yang orang-orang tuh menjudge tuh dari luar kayak, lu nggak ada urusan lain apa? Lu nggak punya kehidupan lain apa selain lu ngurusin kayak ginian? Jadi buat orang awam yang nggak ngerti, mending dilihat dulu, ditelaah dulu apa yang lu lihat di sosial media terkait orang-orang yang suka dengan K-pop. Karena belum tentu yang lo pikirin itu tuh aslinya bener. Jadi kayak jangan apa ya? Jangan don't judge by cover aja sih. Itu aja. Sangat. Benar banget. Setuju. Oke. Eva? Aku bingung. Soalnya kayak semua yang aku pengen omongin udah keluar semua. Kamu bingung. Oke, Fitri. Apa ya?
Jadi bingung kan aku. Ini aja kali Kak, di Oh, address ya. soal orang-orang yang nganggap K-pop tuh orang yang gak serius, yang dangkal, kan banyak banget tuh ya. Banyak. Oh, Iya, iya. benar-benar Bener. kayak gitu. Pasti lo tuh itu cuma K-pop doang, lo tuh gak pinter, lo tuh dangkal, opini lo gak valid kan lo suka K-pop. Nah, apalagi yang paling gue gedek nih ya, gue dari hati banget nih. Ada orang-orang yang bener-bener kayak menghina banget semua grup K-pop. Nah, yang menghina ini sampah masyarakat gitu loh. Gak menghasilkan, kerja juga enggak, ya kan, berguna juga enggak. Gitu. Curahan hati yang paling dalam gitu ya Mbak. Emosi banget sih lo kayaknya ya. Emosi banget lo kayaknya ya. Maksudnya gini tuh, kalau misalnya mau menghina, lo lihat diri lo sendiri gitu. Kalau misalnya diri lo udah jadi CEO sebuah perusahaan dan lo menghina, oke lah terserah lo gitu. Jadi dari Eva nggak ada bingung ya? Bingung ya? Jawabannya bingung ya? Oh, jawabannya apa berarti? Kan kayak Oke. Gitu. Apa ya? Kalau misalnya buat yang toksik ya ntar ada masanya kok. Ntar ada masanya mereka bakal ketawa sama kelakuan mereka terdahulu. Oh, iya Bel ya. Itu Bel ya. Dulu kayak gitu gitu kan. Malu tuh Bel ngeliat Bel. makanya kan gue bilang, gue dulu pernah fan war, gue udah tahu. Dan gue ketawain diri gue tuh, ya Allah, gue tuh kayak pendek banget. Dipancing mereka doang apa reaktif. Kan kayak gitu. Nanti akan ada masa, ingatlah kalian wahai toksikers ya. Akan ada masa di mana kalian akan mentertawakan diri kalian sendiri di masa yang akan datang. Dendam banget. Semua orang pernah toksik dan pernah fan war pada masanya. Iya banget, pasti selalu ada yang seperti Kalau itu. buat yang Nanti juga awam dia gimana ketawa nih, sendiri, Pak? ngapain gue kayak gitu. Kalau buat yang awam, nggak harus si orang tersebut suka K-pop, nggak harus gimana ya, nggak harus mereka menerima kita juga gitu sebagai K-popers, nggak. Cuma ya tolong hargain aja lah kayak gitu. Kalau misalnya kamu suka ini, aku suka K-pop, ya udah gitu. Aku nggak nyenggol kamu gak nyenggol aku, ya kita aman-aman saja, damai seperti itu ya. Kalau misalnya kamu senggol, saya bacok. Astagfirullahaladzim. Gak. Ya, pokoknya ya saling menghargai aja. Kayak gitu. Gue kok tadi ya Allah. Ya nunggu serius. Oke. Aduh ya Allah. Yaudah. Bahaya. Kita akhirin dulu. Ya, gue sama Fitri ngucapin makasih banget. Makasih banget udah bersedia buat jadi narasumber gitu. Bisa ngejelasin, berbagi cerita lah pada kita. Dan ngejelasin juga K-pop itu nggak setoksik yang orang-orang pikir. Fans K-pop itu bukan orang-orang yang seperti mereka pikir juga. Ya, ternyata banyak manfaatnya. Penutup dong. Ada manfaatnya juga untuk beberapa orang. Oke. Penutup dong terakhir. Ya udah mau nutup. Ada yang mau dibicarakan? Gue pingin ngasih panggung nih buat Kak Fitri. Apa? Udah ngebela-belain banget tuh pakai outer, gue sering lihat di Instagram. Silahkan gue kasih panggungnya deh. Kita kan udah cukup tuh. Kenapa? Kan dari tadi kita mulu nih yang bacot. Sekarang gue pingin ngasih panggungnya ke lo. Gue lihat tuh lo udah bela-belain pakai outer dan gue sering lihat di Instagram. Silahkan mungkin mau promosi ya. Oh, ini outernya. Ini outer buatan aku sendiri. Iya, gue sering lihat di IG, jadi kayaknya promosi deh, bela-belain. Ini lihat aja outernya kayak gimana. Berhubung gue peka. Oke, lihat di sini ya. Ini outernya akan kita tampilkan di sini. Kalau bisa mau ngecek outernya, nih ada di IG-nya, ngecek di IG sini. Oke, di follow ya IG-nya. Oke. Nah. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih Eva, terima kasih Bella, terima kasih. Makasih semuanya. Terima kasih banget. Lain kali kita ketemu lagi. Ya. Oke. Bye-bye. Semakin bacot, Semakin asyik. Bye-bye.